Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai hukum-hukum perkembangan dan periodisasi perkembangan. Kami kelompok 7 beranggotakan Syahrul Erva Fahruriza 21 20 20 51, Aisyah Mufidah 21 20 20 52, dan Nova Fitria Ningrum dengan NIM 21 20 20 59. Yang pertama, pengertian perkembangan. Pengertian perkembangan adalah sebuah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik menyangkut fisik maupun psikis. Ciri-ciri perkembangan secara umum, terjadinya perubahan dalam aspek fisik seperti perubahan berat badan dan organ tubuh. Kemudian terjadinya perubahan dalam aspek psikis seperti matangnya kemampuan berpikir, mengingat, dan berkreasi. Sekarang mengenai macam-macam hukum perkembangan. Yang pertama, hukum konvergensi. Hukum ini menekankan kepada pengaruh gabungan antara pembawaan dan lingkungan, aktivitas individu itu sendiri, dalam perkembangannya turut menentukan atau memainkan peranan dalam pembentukan individu tersebut. Yang kedua, hukum tempo perkembangan. Setiap anak mengalami tempo perkembangan secara berbeda-beda. Tempo perkembangan anak dikategorikan menjadi cepat, lambat, dan sedang. Dan faktor yang mempengaruhinya berasal dari lingkungan, fisik, dan psikologi. Kemudian yang ketiga, hukum rekapitulasi. Hukum ini tertuju pada perkembangan seorang anak yang mengalami perkembangan dari ulangan kehidupan sebelumnya. Proses ini memerlukan waktu yang berabad-abad. Kemudian ada yang keempat, hukum bertahan dan mengembangkan diri. Setiap manusia di dunia ini pasti mempunyai hasrat untuk atau dorongan untuk mempertahankan diri. Dari sikap mempertahankan diri tersebut akan berlanjut menjadi sikap untuk mengembangkan diri. Kemudian yang kelima ada hukum masa peka. Masa peka adalah di mana suatu fungsi yang perkembangannya harus dilayani dan diberi kesempatan sebaik-baiknya, dan masa di mana perkembangan sesuatu fungsi maksimal besarnya. Tiap-tiap fungsi psikis mempunyai waktunya untuk berkembang dan sebaik-baiknya. Kemudian yang keenam ada hukum irama perkembangan. Perkembangan berlangsung sesuai dengan iramanya. Masing-masing individu memiliki irama sendiri dalam perkembangannya. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Tiap-tiap individu mengikuti pola perkembangan umum. Dan kemudian yang ketujuh ada hukum kesatuan organis. Menurut hukum ini, anak adalah satu kesatuan organis, bukan suatu penjumlahan atau suatu kumpulan unsur yang berdiri sendiri. Pernyataan-pernyataan psikis satu sama lain saling bersangkut paut. Pengaruh mempengaruhi merupakan suatu keseluruhan. Daya dan fungsi jiwa tidaklah berkembang satu demi satu atau terlepas satu sama lain, melainkan saling bersangkut paut. Selanjutnya, pengertian periodisasi perkembangan. Periodisasi perkembangan adalah suatu perkembangan yang bersifat kesinambungan. Perkembangan sendiri tidak terjadi begitu saja, melainkan ada tahap-tahap perkembangan yang berjalan ke depan dan tidak akan berjalan ke belakang. Periodisasi perkembangan dapat disebut sebagai pembagian seluruh masa perkembangan seseorang ke dalam periode tertentu. Perkembangan dimulai sejak masa konsepsi sampai menjelang kematiannya. Jika tidak ada periodisasi perkembangan, mungkin kita tidak akan tahu apa itu istilah bayi, anak kecil, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lain sebagainya. Menurut Elizabeth B. Harlock,
Ada 5 tahap pembagian periodisasi perkembangan, dimulai dari masa prenatal hingga masa tua. Tahap pertama yaitu tahap prenatal, yaitu dimulai sejak konsepsi sampai proses kelahiran. Kurang lebihnya dalam jangka waktu 280 hari. Yang kedua, tahap invasi atau tahap orok, dimulai dari lahir sampai usia 14 hari. Yang ketiga, tahap babyhood atau bayi, mulai dari usia 2 minggu sampai kurang lebih usia 2 tahun. Yang keempat adalah tahap childhood atau tahap anak-anak, dimulai dari usia 2 tahun sampai usia pubertas. Yang kelima, tahap adolescence atau tahap remaja, mulainya dari usia 11 dan 13 tahun hingga usia 21 tahun. Dalam tahap ini masih dipisahkan menjadi 3 periode lagi, yaitu periode pre-adolescence, dimulai sejak usia 11 sampai 13 tahun untuk wanita dan usia kurang lebih 1 tahun selanjutnya untuk pria. Kedua, periode early adolescence sejak usia 13 sampai 14 tahun sampai 16 atau 17 tahun. Ketiga, periode late adolescence pada saat mungkin bertepatan dengan periode saat seseorang sedang memasuki perguruan tinggi. Macam-macam periodisasi perkembangan. Ada 3 macam periodisasi perkembangan. Pertama, periodisasi berdasarkan biologis. Kedua, periodisasi berdasarkan psikologis. Ketiga, periodisasi berdasarkan didaktif. Periodisasi berdasarkan biologis yaitu perkembangan berdasarkan pada pertumbuhan anak atau kondisi biologisnya. Masa perkembangan yang dibagi berdasarkan perubahan struktur fisik seseorang. Ada beberapa ahli yang berpendapat mengenai periodisasi tersebut, yaitu Aristoteles, Kretschmer, dan Sigmund Freud. Menurut Aristoteles, fase perkembangan ini dibagi menjadi 3 tahap. 1. Pada usia 0 sampai 7 tahun, yaitu fase anak kecil atau masa bermain yang berakhir dengan pergantian gigi anak. Kedua, pada usia 7 sampai 14 tahun, fase ini disebut sebagai fase sekolah atau masa belajar yang berakhir dengan ditandai berfungsinya kelenjar kelamin. Yang ketiga, pada usia 14 sampai 21 tahun, disebut sebagai fase remaja atau fase pubertas. Yang kedua adalah periodisasi berdasarkan psikologis, yaitu pembagian tahap perkembangan yang berpedoman terhadap kejiwaan anak, yaitu dilihat dengan tanda-tanda perkembangan dari jiwa anak. Menurut pendapat, adapun beberapa ahli yang berpendapat, yaitu J. David Hurst, kemudian Oswald Crow, dan Konstam. Menurut J. David Hurst yang berbekal pada analisis psikis, ada 6 tahap, yaitu saat usia 0 sampai 6 tahun disebut masa invasi ketika bayi dan anak kecil. Usia 6 sampai 12 tahun disebut masa middle childhood atau masa kanak-kanak. Usia 12 sampai 18 tahun disebut masa adolescence, yaitu masa menginjak usia remaja.
Keempat, usia 18 sampai 13 tahun yang disebut sebagai masa early adulthood, yaitu masa dewasa tahap awal. Yang kelima, usia 30 sampai 50 tahun disebut sebagai masa middle age atau masa dewasa tahap lanjut, masa separuh baya. Yang keenam, usia 50 tahun ke atas disebut sebagai masa old age atau masa lanjut usia. Yang ketiga adalah periodisasi didaktis. Periodisasi ini pembagiannya berasal dari klasifikasi waktu, materi, dan pendidikan anak pada masa tertentu. Adapun ahli yang berpendapat yaitu Johann Amos Comenius dan Jean-Jacques Rousseau. Maaf jika pelafalannya salah. Pembagian ini menurut pendapat Johann Amos Comenius, pembagian ini didasarkan pada tingkat sekolah yang dimasuki anak. Dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap pertama usia 0 sampai 6 tahun, masa sekolah ibu atau masa perkembangan organ tubuh dan panca indera anak ketika di bawah asuhan ibu. Kedua, usia 6 sampai 12 tahun, yaitu masa sekolah bahasa ibu atau mulai mengembangkan pikiran, ingatan, dan juga perasaan ketika di sekolah. Ketiga, usia 12 sampai 18 tahun, yaitu masa pengembangan potensi dan daya intelektual anak. Tahap keempat yaitu usia 18 sampai 24 tahun, yaitu masa akademik atau ketika seseorang memasuki perguruan tinggi. Studi kasus. Seperti pada penjelasan di atas tadi mengenai masa balik, di mana anak pada usia 3 sampai 5 tahun akan merasakan alat kelaminnya sebagai bagian yang menyenangkan. Karena itulah anak akan suka mempermainkan alat kelaminnya dan kadang juga memperlihatkannya ke orang lain. Misal ketika ada tamu di rumah atau pada saat berada di kelas saat pelajaran sedang berlangsung. Menurut teman-teman, jika sudut pandang kalian sebagai orang tua ataupun guru dari si anak tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Catatan kecil, mengetahui sisi gelapmu sendiri adalah cara terbaik untuk menghadapi sisi gelap orang lain. Demikian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.